Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang sebagai seorang calon guru penggerak. Saya sebagai seorang calon guru penggerak menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru penggerak itu tidaklah mudah. Saya harus memahami dan menerapkan nilai-nilai seorang guru penggerak agar dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan menuju transformasi pendidikan yang lebih baik lagi. Yang tentunya muaranya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bersama. Nah, saya mencoba mulai dari sekarang menerapkan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak di dalam diri saya. Terdapat 5 nilai guru penggerak yang harus ada dalam diri saya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak yang berusaha saya terapkan terdiri atas 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach, mendorong kolaborasi, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Berikut hal-hal sederhana yang saya lakukan sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah saya berusaha menerapkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Hal-hal yang saya lakukan antara lain berpartisipasi dan menggerakkan rekan-rekan guru dalam menyusun visi dan misi sekolah, memimpin penyusunan program pembelajaran yang berpusat pada murid, melibatkan ketua jurusan, wali kelas, dan BK dalam pengelolaan pembelajaran dalam hal merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar, menjadi fasilitator bagi rekan-rekan guru dalam sekaitan dengan perancangan proses dan hasil belajar. Nah, dalam hal peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya berusaha menerapkan nilai-nilai berupa kemandirian, kolaboratif, dan reflektif. Perasaan saya dalam mengimplementasikan peran ini sangat complicated, karena menurut saya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, apalagi jika yang kita pimpin banyak orang yang beragam, baik dari suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Dalam menggerakkan rekan-rekan dengan keberagaman seperti itu butuh kesabaran dan kekuatan mental yang kuat. Akan tetapi saya berusaha menjalani selama kurang lebih 3 tahun ini, dan menurut saya hal-hal yang menjadi kekhawatiran itu dapat teratasi. Peran berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Dalam menggerakkan komunitas praktisi seperti komite pembelajaran di sekolah, saya awali dengan mengajak para komite pembelajaran dalam pelaksanaan in-house training dan berbagi workshop kurikulum merdeka di sekolah. Saya juga bersama rekan-rekan MGMP melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal peningkatan kompetensi kami sebagai seorang guru. Saya dalam menggerakkan mereka cukup tertantang namun merasa senang juga, karena dengan begitu saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dan merasa bermanfaat bagi orang lain. Berikutnya menjadi coach. Saya sering membimbing rekan-rekan guru baru yang baru masuk di sekolah untuk mengajar. Saya juga sering menjadi pamong bagi mahasiswa yang magang sebagai guru di sekolah. Saya juga sering menjadi coach bagi guru-guru yang mengalami kesulitan atau mendapatkan berbagai problem dalam pembelajaran di kelas. Dalam hal menjadi coach, saya cukup merasa bahagia karena dapat berbagi dan berkolaborasi serta bermanfaat bagi orang lain. Peran berikutnya adalah mendorong kolaborasi. Saya merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Saya melaksanakan kegiatan untuk merancang pembelajaran pada awal semester, lalu mengajarkan rekan guru untuk selalu aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada akhir semester bersama-sama melaksanakan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 1 semester. Bentuk kolaborasi yang lainnya berupa berkolaborasi dalam perayaan-perayaan hari besar nasional, perayaan-perayaan hari-hari penting, misalkan hari ulang tahun guru dan hari ulang tahun sekolah dan sebagainya. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Upaya saya dalam mewujudkan kepemimpinan murid salah satunya adalah mengenalkan tanggung jawab kepada mereka, membiarkan mereka mengelola organisasi kesiswaannya masing-masing adalah salah satu cara dalam melatih kepemimpinan mereka.
Memberikan tugas berkelompok juga termasuk cara saya dalam melatih kepemimpinan murid. Memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk menggerakkan teman-temannya sesama murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, kerja bakti, kegiatan amal, beribadah, adalah salah satu upaya kami di sekolah dalam membangkitkan jiwa kepemimpinan murid. Dari kelima peran tersebut, saya menyadari bahwa saya harus betul-betul sadar dan memahami benar tugas dan tanggung jawab kemanusiaan saya, sehingga saya tidak harus menunggu perintah atau bergantung pada dukungan orang lain, akan tetapi muncul motivasi dalam diri saya untuk berperan aktif dan ikut serta dalam perubahan pendidikan yang lebih baik lagi. Dengan harapan, tujuan pendidikan yang kita idam-idamkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita wujudkan, sehingga kita melahirkan murid-murid yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan memiliki karakter dan jiwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila.